Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Ia berkata, "Abu Nawas, besok bawakan aku seekor lembu berjenggot yang bisa bicara. Kalau tidak, kau akan dihukum." Tentu saja, permintaan itu mustahil. Tapi Abu Nawas tidak panik. Keesokan harinya, ia datang ke istana tanpa membawa apa-apa. Raja bingung lalu bertanya, "Mana lembunya?" Dengan wajah serius Abu Nawas menjawab, "Ampun tuanku, lembu berjenggot itu sedang berdebat dengan istrinya dan menolak datang." Sang raja tertawa terbahak-bahak. Ia tahu itu hanya akal-akalan Abu Nawas, tapi tak bisa menyangkal kecerdikan jawabannya. Hukuman pun dibatalkan. Bayangin, ada kambing yang katanya berhantu. Tapi bukan horor, ini ulah Abu Nawas yang bikin satu pasar gempar. Di Baghdad, ada pedagang kambing licik namanya Bahri. Dia jual kambing tua, sakit, tapi bilang ke pembeli, "Ini kambing muda, sehat, bisa lari kencang." Banyak orang ketipu, termasuk seorang janda miskin. Janda ini curhat ke Abu Nawas. Dan seperti biasa, Abu Nawas gak tinggal diam. Dia beli satu kambing dari Bahri, terus keliling pasar sambil teriak, "Waspada, waspada, kambing ini berhantu." Malam-malam dia nangis dan bisik-bisik sendiri. Orang-orang langsung panik. Kambing Bahri nggak laku. Bahkan kambing lain ikut sepi pembeli. Bahri stres, rugi besar, dan akhirnya datang ke Abu Nawas sambil nangis. "Tolong dong, usir hantunya." Abu Nawas jawab santai, "Bisa. Tapi kamu harus balikin semua uang yang kamu tipu dari rakyat." Bahri setuju. Abu Nawas bikin ritual pengusiran hantu ala-ala. Tabur garam, baca puisi, tiup-tiup selesai. Kambingnya diam aja. Warga ketawa. Bahri malu. Sejak itu, dia kapok nipu. Kadang, yang paling serem bukan hantu, tapi reputasi buruk. Abu Nawas nggak pakai sihir, cukup pakai akal dan gaya. Gimana? Kamu tim Abu Nawas? Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid menerima surat misterius bertuliskan, "Salam dari neraka. Kami tunggu Abu Nawas segera." Raja panik dan langsung memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, ini surat dari neraka. Mereka menunggumu." Abu Nawas membaca surat itu, lalu berkata santai, "Tenang, Paduka. Saya akan balas suratnya." Raja bingung. "Kau mau balas surat dari neraka?" Abu Nawas menulis, "Maaf, saya belum bisa datang. Neraka belum sesuai standar kenyamanan saya. Tolong kirim brosur fasilitas dulu." Raja terdiam. Para menteri bingung. Tapi seluruh istana tertawa terbahak-bahak. Suatu pagi, Raja Harun al-Rasyid bangun dengan panik. Ia berteriak, "Bayanganku hilang. Aku berjalan di bawah matahari, tapi tak ada bayangan." Istana geger. Para menteri bingung. Para tabib tak bisa menjelaskan. Maka dipanggillah Abu Nawas. Abu Nawas datang, melihat sang raja, lalu berkata, "Paduka, bayangan itu hanya muncul jika cahaya bertemu benda nyata. Mungkin Paduka sedang tidak nyata." Raja tersinggung. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab tenang. "Paduka terlalu sibuk menjadi bayangan kekuasaan. Terlalu banyak topeng, terlalu sedikit kejujuran.
Bahkan matahari pun bingung harus memantulkan siapa. Raja terdiam. Ia sadar bahwa kehilangan bayangan bukan soal sihir, tapi soal kehilangan jati diri. Suatu ketika Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas. Ia berkata, "Abu Nawas, besok kau akan digantung. Tapi aku beri kesempatan terakhir. Beri aku satu kalimat yang jika benar akan membuatmu dibebaskan, tapi jika salah akan membuatmu digantung." Semua orang terdiam. Tantangan itu sangat sulit. Kalau berkata benar, Raja bisa memutarbalikkan. Kalau berkata salah, tentu ia mati. Setelah berpikir keras seharian, keesokan harinya, Abu Nawas berdiri di hadapan Raja dengan tenang. Ia berkata, "Kalimatku adalah, aku pasti akan digantung." Raja terkejut. Jika Abu Nawas digantung, maka ucapannya benar, dan sesuai janji Raja, ia harus dibebaskan. Tapi jika dibebaskan, maka ucapannya salah, dan itu berarti ia harus digantung. Raja pun bingung, terjebak oleh kata-kata Abu Nawas sendiri. Akhirnya Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Baiklah Abu Nawas, kali ini kau menang lagi. Aku bebaskan kau dari hukuman." Suatu hari, Raja memberi Abu Nawas sekantong uang. Raja berkata, "Ini untukmu, tapi jangan dihabiskan sembarangan." Keesokan harinya, Abu Nawas kembali dengan tangan kosong. Raja marah. "Abu Nawas, uang itu kemana?" Abu Nawas menjawab santai, "Tenang tuanku, uangnya tidak habis, tapi terbang." Raja bingung. "Terbang? Maksudmu apa?" Abu Nawas nyengir. "Aku pakai untuk bersedekah. Jadi uang itu terbang ke langit, dan kelak akan kembali padaku dalam bentuk kebaikan." Raja terdiam, lalu tersenyum kagum. "Dasar Abu Nawas, jawabanmu selalu bikin aku marah sekaligus kagum." Pesan, harta yang dibagi ke orang lain tidak hilang, tapi akan kembali dalam bentuk kebaikan. Suatu hari Raja melihat Abu Nawas tidur nyenyak di atas cabang pohon. Raja penasaran dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, kenapa kau tidur di atas pohon? Bukankah itu berbahaya?" Abu Nawas menjawab santai, "Tuanku, justru di atas pohon ini aku bisa tidur tenang." Raja bingung, kenapa bisa begitu? Abu Nawas tersenyum. "Kalau aku tidur di rumah, banyak orang datang nagih hutang. Kalau aku tidur di jalan, orang bakal menginjak aku. Tapi di atas pohon, siapa yang berani ganggu?" Raja pun tertawa terbahak-bahak. Dan akhirnya berkata, "Benar juga. Kadang ketenangan itu bukan soal tempat mewah, tapi di mana kita bisa bebas dari gangguan." Bayangin, Raja minta wajahnya dilukis. Tapi hasil lukisan Abu Nawas justru gak masuk akal. Suatu hari Raja memerintahkan Abu Nawas, "Lukislah wajahku, tapi harus sangat mirip. Kalau tidak mirip, kau akan dihukum." Abu Nawas pun kebingungan, ia bukan pelukis. Namun keesokan harinya ia datang membawa sebuah kanvas kosong. Raja langsung marah besar. "Apa-apaan ini? Mana lukisan wajahku?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Ampun tuanku, wajah Paduka terlalu tampan. Cahayanya menyilaukan sehingga tak ada yang bisa tertangkap di kanvas." Semua orang pun tertawa terbahak-bahak. Dan bukannya marah, Raja justru tersenyum puas. Begitulah kecerdikan Abu Nawas,
selalu bisa selamat dengan cara yang kocak. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Terima kasih dan jangan lupa like dan komen. Kisah Abu Nawas menipu raja untuk berdoa hujan. Suatu hari, negeri mengalami musim kemarau panjang. Tanah retak, tanaman kering, dan rakyat menderita. Raja pun memanggil Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau terkenal alim dan dekat dengan Tuhan. Aku perintahkan engkau berdoa agar hujan segera turun." Abu Nawas mengangguk, tetapi dalam hati ia kebingungan, sebab hujan tentu bukan kekuatannya. Namun, ia tak kehilangan akal. Keesokan harinya, Abu Nawas naik ke mimbar masjid. Ia berdoa dengan suara keras. "Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, tapi jangan di kota ini. Jangan di kebun raja. Turunkanlah di negeri jauh saja." Orang-orang terkejut. Mereka berbisik, "Mengapa Abu Nawas berdoa begitu aneh?" Ketika raja mendengar doa itu, ia pun marah. "Hai Abu Nawas, mengapa engkau tidak mendoakan hujan turun di negeri ini?" Dengan polosnya Abu Nawas menjawab, "Ampun, tuanku. Aku takut jika doa hamba terkabul, air akan meluap dan menenggelamkan istana paduka. Sebab doa hamba sangat mustajab." Raja pun terdiam, sementara rakyat menahan tawa. Sejak saat itu, raja tidak lagi memaksa Abu Nawas untuk urusan yang tak masuk akal. Bayangin kalau kamu hidup di zaman raja yang hobinya ngasih perintah aneh-aneh. Suatu hari, raja bilang ke Abu Nawas, "Aku ingin kau tunjukkan sungai yang mengalir ke atas. Kalau gagal, kepalamu hilang." Wajah berteriak ketakutan. Semua orang langsung yakin, kali ini Abu Nawas nggak bakal selamat. Orang-orang di pasar bisik-bisik, "Mana ada sungai ngalir ke atas?" Habis sudah Abu Nawas. Tapi Abu Nawas cuma senyum tipis. Dia memang terkenal licik, selalu ada akal. Malam itu, bukannya panik, dia malah duduk sambil mikir, kalau sungai nggak bisa naik sendiri, berarti aku yang harus bikin dia kelihatan naik. Esok paginya, Abu Nawas menghadap raja dengan penuh percaya diri. "Baginda, mari ikut saya. Sungai yang Baginda minta, sudah siap diperlihatkan." Raja dan para pengawal pun heran. Mereka mengikuti Abu Nawas menuju sungai kota. Di tepi sungai, Abu Nawas mengambil ember, menimba air, lalu menuangkannya ke udara. Air itu jelas naik dulu sebelum jatuh lagi. Dengan wajah tenang ia berkata, "Lihat Baginda, bukankah sungai ini sekarang mengalir ke atas?" Sebelum akhirnya kembali ke bawah. Raja sempat bengong, lalu akhirnya meledak ketawa. "Hahaha. Dasar Abu Nawas. Kalau bukan kamu, kepalamu sudah lama melayang." Wajah dengan air mata bahagia. "Jadi, gimana menurut kalian? Abu Nawas ini jenius atau cuma licik tapi kocak? Komen di bawah ya, biar kita lihat siapa yang pro Abu Nawas dan siapa yang pro raja." Ada aja kisah jenaka dari tokoh sufi satu ini. Suatu hari raja ingin menguji Abu Nawas dengan perintah mustahil. "Abu Nawas, malam ini aku ingin kau naik ke langit, lalu bawakan aku bintang satu saja. Kalau tidak bisa, siap-siap dihukum." Semua orang langsung ketawa. Mana ada manusia bisa ambil bintang? Habis sudah Abu Nawas kali ini. Malam itu Abu Nawas bawa tangga panjang dan naik ke atap istana. Ia mulai memanjat tangganya sambil teriak keras. "Wahai rakyat, lihatlah aku sedang berusaha naik ke langit." Rakyat heboh, semua melihat dan ikut tertawa. Tapi Abu Nawas sengaja jatuh terjengkang, lalu pura-pura pingsan. Besoknya, ia datang ke raja dengan kepala diperban. "Baginda, saya sudah berusaha naik ke langit demi bintang. Tapi tangganya patah, saya jatuh. Kalau Baginda masih ingin bintang, tolong pinjamkan tangga yang lebih panjang dari istana ini."
Raja langsung ngakak terpingkal-pingkal. Hahaha. Memang dasar kau licik, Abu Nawas. Kalau aku kasih tangga sepanjang itu, aku sendiri yang jadi gila. Wajah dengan air mata bahagia. Subscribe akun ini agar kalian selalu mendapatkan konten seperti ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, Raja tiba-tiba nyuruh Abu Nawas bawa seekor keledai buat dijadiin saksi pengadilan. Semua orang ketawa, mana mungkin keledai bisa bersaksi? Tapi Abu Nawas datang dengan santai bawa keledai ke istana. Dia bilang, "Tuanku, keledai ini saksi paling jujur. Kalau ada yang bohong, cukup pegang ekornya, nanti keledai ini akan teriak." Orang-orang yang dituduh pun disuruh masuk kandang. Mereka keluar dengan tangan bersih, karena nggak ada yang berani pegang ekornya. Abu Nawas ketawa kecil. "Tuanku, sebenarnya keledai ini nggak bisa ngomong. Aku cuma ngasih jelaga di ekornya. Yang jujur berani pegang, tangannya jadi hitam. Yang bohong takut ketahuan, jadi tangannya tetap bersih." Raja pun bengong, lalu tertawa kagum. Hahaha. Kalian gak akan percaya ini. Suatu hari Raja menyuruh Abu Nawas membuat kucingnya bisa bicara malam itu juga. Semua orang tertawa, tapi tunggu sampai kalian dengar caranya. Malam itu, Abu Nawas datang membawa kucing, topi kecil, pita, dan selembar kertas. Rakyat di istana semua menertawakan dia. "Mana mungkin kucing bisa bicara?" kata mereka. Tapi Abu Nawas tersenyum misterius, kayak dia punya rencana rahasia. Dia mulai menempelkan kertas bertuliskan, "Halo, Baginda," di kucing itu, sambil pura-pura mengajarkannya berbicara. Dia berdiri di depan rakyat sambil berkata, "Cepat katakan halo, Baginda." Kucing tentu saja diam saja. Tapi semua orang terhibur, dan tertawa ngakak. Keesokan paginya, Abu Nawas menemui Raja. Raja menatap kucing, menunggu kata-kata ajaib, tapi kucing tetap diam. Abu Nawas lalu berkata dengan tenang, "Baginda, kucing ini memang tidak bisa bicara, tapi lihat matanya. Kadang kita nggak butuh kata-kata untuk mengerti sesuatu." Raja tampak bingung. Rakyat tertawa campur kagum, dan semua yang menonton jadi berpikir, apa maksud Abu Nawas sebenarnya? Maknanya, kadang hal yang mustahil nggak bisa kita paksakan. Tapi dengan cara pandang yang tepat, kita bisa menemukan pelajaran berharga di situasi paling absurd sekalipun. Jadi, jangan selalu mengejar kata-kata, kadang, diam pun bisa bicara. Begitulah salah satu kisah Abu Nawas yang jenaka. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe akun ini untuk lebih banyak video seperti ini. Terima kasih dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan umur yang berkah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangin, dikasih uang 100 dinar, tapi harus bisa bilang, "Uangnya udah habis, tapi masih ada." Lah, ini uang atau hantu? Suatu hari Raja ngasih Abu Nawas 100 dinar. Dan bilang, "Habiskan uang ini. Tapi nanti kalau kutanya, uang itu harus hilang, tapi juga masih ada. Kalau gagal, siap-siap dihukum." Semua orang di istana langsung mikir keras. Ada yang garuk kepala, ada juga yang garuk, bukan kepala. Keesokan harinya Raja tanya, "Abu Nawas, mana uang 100 dinar itu?" Abu Nawas santai jawab, "Uangnya sudah tidak ada, tuanku. Saya belikan makanan, lalu traktir fakir miskin sampai kenyang." Raja kaget, "Hah? Jadi uangku lenyap begitu saja?" Abu Nawas nyengir, "Tenang tuanku, uang itu masih ada. Tapi bukan di saku, melainkan di langit. Doa fakir miskin sudah dikirim ekspres ke surga, atas nama Raja kita yang dermawan.
Semua orang di istana langsung ngakak. Bahkan pengawal yang galak pun ketawa sampai nyender ke tiang. Raja cuma bisa geleng-geleng. Dasar Abu Nawas, bikin aku pengen marah aja jadi malu sendiri. Lucunya, Abu Nawas selalu bisa muter otak. Makna dari cerita ini adalah kebaikan gak pernah hilang, selalu balik dalam bentuk yang lebih indah. Jangan lupa follow akun ini untuk terus mendapatkan cerita lucu serupa.